Ada seorang yang sering saya ceritakan, tukang tambal ban, gak punya apa-apa. Setiap hari 15.000 penghasilannya. Bagaimana kemudian Quran mengangkat derajatnya, Pak? Bagaimana kemudian Quran mengangkat kehidupannya, mengubah kehidupannya. Padahal yang saya berikan atas izin Allah Subhanahu wa taala cuman membaca. Cuman membaca, tidak mentadabburinya, belum mentafsirinya, belum memahami, tidak, hanya membaca 5 menit. 5 menit. Saya tepuk pundaknya ketika saya tahu dia sarjana akuntansi dengan izin Allah. Ini cerita kepayahan mencari pekerjaan, kepayahan kemudian bertahan hidup, to survive, kepayahan, sehingga seorang sarjana akhirnya menjatuhkan dirinya. Saya bilang sama teman-teman, nggak ada masalah dengan tukang tambal ban, tapi kalau ente jadi bapaknya, ente jadi ibunya, pasti nelongso, nyokolin anak tinggi-tinggi, akhirnya sampai di situ. Memang hidup ini berat, karena berat Al-Quran nih yang akan membantu meringankan. Karena hidup ini susah, maka Al-Quran yang akan membantu kemudian menyenangkan. Saya bilang sama dia, sudah, tambal dulu anginnya, nanti saya kasih sesuatu. Tambal bantu, ditambah tuh anginnya, jer, depan belakang. Kemudian saya bilang sama dia, baca Waqiah, pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Saya tidak bilang, ini kata Rasulullah. Ini nasihat ulama, nasihat para guru, baca. Tidak ada perdebatan, tidak ada kemudian diskusi, yang ada adalah sami'na wa ata'na. Siap mas, siap pak. Saat itu saya belum dikenal juga sama orang-orang, lebih luas ketimbang hari ini. Setahun kemudian, tidak nyampe 1 tahun, anak muda ini datang. Pak Ustadz, masih kenal sama saya? Enggak, saya bilang. Saya yang dikasih amalan Waqiah, Pak Ustadz. Dulu penghasilan saya 15.000. Ustadz nambah angin di kios kami. Saya kerja waktu itu di sana. Terus apa yang bisa saya bantu? Muka sudah berbeda, wajah sudah berbeda, badan sudah berbeda, penampilan sudah berbeda. Ada apa? Dia bilang, saya mau ngundang Pak Ustadz, mau ngeresmiin swalayan yang saya bangun. Saya mau meresmikan swalayan yang kami dirikan, yang kami buka. Swalayan ini ada dengan izin Allah karena Pak Ustadz. Jadi saya pengen ini dibuka. Kok bisa karena saya? Iya, sejak saya membaca Al-Waqiah setiap hari, Allah memberikan rezeki buat saya. Tidak kurang 3 miliar rupiah dalam waktu kurang dari 9 bulan. Kita tidak bicara uangnya, tapi kita bicara perubahan yang begitu hebat. Di Palu, di sini ada perwakilan dari Palu, ya, ada perwakilan dari Palu. Itu ada ibu, ya, Lemi namanya, Ibu Lemi Kemiri. Usianya udah 60-an, punya utang, nggak bisa dia gantungkan kepada anak-anaknya. Dan ini bukan di Jakarta pula, di luar kota. Dalam keadaan seperti itu, dia melihat layar kaca. Ustadz Yusuf Mansur katanya bercerita, Dawamin itu 4 surat, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk. Insya Allah hidup berubah. Masuk itu kalimat, kemudian dia betul-betul baca. Ketika orang lain bilang, Yusuf Mansur, Anda cuma ngajarin baca, orang lain bisa nggak paham. Saya bilang, Anda paham Quran? Paham ya. Kalau gitu saya sudah ajarin baca, saudara ajarin paham. Bagi tugaslah, saling melengkapi. Ustadz, kalau cuma Waqiah doang, nanti orang baca cuma Waqiah. Saudara, bisa ngajar 113 surat yang lain? Ya bisa. Ya kalau begitu, tugas saudara sudah selesai. Untuk 1 surat, tinggal saudara 113 surat lagi. Saya juga bingung. Orang ini nggak ngerti. Saya tanya, kamu ngerti Waqiah artinya apa? Enggak. Kamu tahu artinya itu Waqiah apa? Judulnya sajalah, Al-Waqiah itu apa? Enggak. Kamu nggak pernah baca artinya sama sekali? Blas? Enggak saja begitu. Enggak saja begitu. Bagaimana lagi kemudian dia memahami, dia mengerti? Allahu Akbar. Emang Quran ini beda, nggak sama dengan koran, nggak sama dengan newspaper, magazine, nggak sama, different, totally different. Ini bukan tulisannya manusia, ini tulisannya Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, wahyu ilahi. Si ibu yang tinggal di Palu, 60-an tahun umurnya, bingung. Saat bingung, kita bicara tidak untuk Ibu Lemi, tapi untuk Indonesia, untuk semua yang mendengar.
termasuk dari mancanegara, tapi Allah izinkan ibu itu mendengar. Kemudian dia dawami. Pagi dia baca habis subuh Ar-Rahman, doa Waqiah, sore Waqiah, maghrib Isya Yasin. Ini ya kalau jadi perdebatan pastilah jadi perdebatan. Tapi kita lihat saudara-saudara yang dirahmati Allah, menjelang tidur Al-Mulk. Bagaimana kemudian guru-guru saya bilang setiap satu huruf akan menjadi malaikat-malaikat di dunia ini, apalagi nanti di hari akhir. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jalan kira-kira 4 bulan, ada orang mengetuk dia punya pintu. Ini orang Palu, insya Allah tahu Ibu Lemi Kemiri itu. Diketuk, orang ngetuk pintunya. Bagaimana Quran kemudian 4 bulan berwujud. Bagaimana 30 juz insight. Wah, luar biasa itu. Bu, di mana saya bisa beli kemiri begitu? Kata orang yang ngetuk pintu. Bingung si ibu ini, kok nanya kemiri di rumah saya? Oh memang Gorontalo, bukan Palu sorry, Gorontalo ya. Memang Gorontalo daerah Kemiri, tapi kenapa ke rumah saya begitu katanya? Kenapa ke rumah saya? Loh katanya ibu ngerti. Enggak, saya nggak ngerti. Oh kalau gitu saya ajarin. Begitu kata yang datang ini. Dan yang ini Ibu Bapak yang dirahmati Allah, setelah dia itu kemudian datang modalin, nggak pernah ketemu lagi. Sampai kemudian saya datangkan Ibu Lemi ke TV, dia bilang sampai hari ini saya nggak pernah lagi ketemu dia. Padahal Bu Lemi diajarin, kemudian dimodalin, dari mulai kurir biasa sampai kemudian nyewa pesawat, sampai kemudian per minggu itu 1,4 miliar pengirimannya. Saya bilang sekolah bisnis terbaik di mana? Yang dalam tempo 4 bulan nggak ada dosennya, nggak ada papernya, nggak ada kemudian labnya, tidak ada turun PKL, tidak ada magangnya. Dalam 4 bulan bisa kemudian menjadi eksportir 1,4 miliar per minggu. Siapa? Quran ini berkahnya nih, lihat berkahnya. Berkahnya itu loh, nggak ada lawan itu. Nggak ada lawan. Bayi 11 tahun yang lalu namanya Fajar lahir nih, belum cukup umur 6 bulan sudah lahir. Akibatnya apa? Otak belum sempurna, cacat. Jantung belum sempurna, cacat. Karena otaknya itu belum beres, tidak bisa menjadi jenderal buat seluruh saraf-sarafnya, tidak bisa menjadi jenderal buat seluruh tubuhnya. Apa yang terjadi? Anak kecil ini divonis cacat seumur hidup dan menjadi bangkai hidup. Ya, bangkai hidup sudah. Belum lagi bayangan duit yang gak keruan bakalannya. Sembuh tidak, mayat hidup iya gitu. Mati ya kita juga gak tega begitu. Lalu dengan nawaitu berdoa kepada Allah, beribadah dan menjadikan Al-Quran menjadi obat. Ayah dan ibunya berganti membacakan Quran untuk bayi yang namanya Fajar ini. Berganti membacakan Quran kepada Ananda Fajar ini. 24 jam live, berganti kecuali tidur. Dan anak ini Ibu Bapak yang dirahmati Allah, 4 tahun di usianya sudah menjadi hafiz 30 juz. Hanya dengan membacakan saja 30 juz. Lalu apa yang terjadi di kemudian harinya? Anak yang tidak bisa berdiri kecuali dipegangin pun tangan tetap begini, gak bisa berdiri. Tapi bagaimana Quran mendudukkan dia di depan Raja Saudi, bagaimana Quran kemudian membawa dia ke muadzin terbaiknya Makkah dan Madinah. Kita aja belum pernah. 11 tahun usianya, tapi sudah menjadi jalan berangkat haji kedua orang tuanya dengan 2 pengasuhnya. Allahu Akbar. Siapa yang bisa begitu kerjanya? Quran. Ayo, saya bilang sama teman-teman yang miskin, wis sudah, kemiskinanmu biar Allah yang urus, tukar dengan Quranmu. Kau sakit,
Sudah, penyakitmu biar Allah yang urus. Kau tukar penyakitmu dengan Quran. Maka ketika kemudian kita mikirin masa depan anak kita, sudah, masa depan anak kita biar Allah yang mikirin. Asal kemudian kita tukar dengan Quran. Insya Allah masa-masa kejayaan para ulama di zaman dulu dan pedagang-pedagang besar di zaman dulu, di mana anak-anaknya itu adalah sebelum menjelma menjadi orang-orang besar, sebelum usia 7 tahun, sebelum usia 10 tahun, itu sudah menjadi penghafal-penghafal Al-Quran. Insya Allah guru-guru Quran juga berproses semuanya menjadi penghafal Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan berproses juga anak-anaknya. Insya Allah bukan cuma bisa baca tulis Al-Quran, tapi juga bisa menghafalkan Al-Quran. Amin. Insya Allah. Quran Insight, keren. Saya berasa betul itu. Berasa betul itu. Bagaimana ya, hina, nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, nggak ada masa depan. Mulai saya megang Quran lagi. Bayangin ya kalau kita bantu anak-anak kita ke depan itu, Masya Allah. Masya Allah. Saya bilang ibarat kemudian orang yang ada di dasar laut. Saya seperti itu di dasar laut, dihimpit batu, nggak bisa gerak. Tapi kita ngaji aja, ngaji iseng, cuman ngaji doang, kayaknya kurang ini nih, dah kita hafalin aja dah. Batu itu bergerak, kemudian kita naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas dengan izin Allah sampai permukaan. Permukaan kemudian dijemput nelayan, dinaikin kemudian ke perahu tuh nelayan. Kira-kira begitu silokanya, tamsilnya kira-kira begitu, contohnya kira-kira begitu. Sehingga saudara-saudara di sini yang S1 pengen S2, coba jajal. Sudah, S2 urusan Allah. Urusan Anda, perhatikan Quran, berkhidmat dengan Quran. Nanti bukan cuma S2, S7 insya Allah bisa punya. Sekarang udah S7, udah nggak zaman S6 ini. Betul. Panggil itu orang-orang yang miskin, sudah ajarkan Quran, naik betul. Naik betul insya Allah. Quran, setiap hurufnya rizki, setiap hurufnya rahmat. Jadi kata Pak Joko, ayatnya dari Fajar, nawaitu kami mengobati Fajar dengan Quran. Tidak taunya Fajar malam 4 tahun menjadi hafiz, dan kemudian kami menjadi orang-orang yang merasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemudian Musa, anak kita yang kemarin menang juara 3 di Mesir. Kita ini berjuang keliling-keliling dunia dengan duit kita, tetap nggak pergi-pergi. Nggak pergi-pergi, pergi juga kemana? Kita nggak ada urusannya. Mau pergi kemana coba? Nggak ada urusannya juga. Tapi Ananda Musa, orang tuanya tidak pernah berpikir bakal keliling dunia, nggak pernah berpikir. Orang tuanya cuma ngajarin Musa, kemudian bergerak, tumbuh, berkembang menjadi seorang anak yang hafiz Quran. Saudara, 5 tahun setengah hafiz Quran. Umur 6 tahun menjadi juara 10 di Jeddah, di musabaqah ya asgharul hufad, ya anak-anak paling kecil di dunia. Melesek dari 60 negara, Musa juara 10, Pak. Di usia 7 tahun kemarin di Mesir, ya Allah, juara 3. Allahu Akbar. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 8, 9, 10-an tahun yang lalu, ada seorang anak Tajikistan. Ada seorang anak Tajikistan dari daerah, dari negara yang bukan berbahasa Arab, sama seperti kita, bukan berbahasa Arab. Ikut musabaqah di zamannya Presiden Husni Mubarak di Mesir. Saudara, ada dialog yang menarik sekali yang membuat kita menjadi harusnya tertegun. Anak kecil ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terutama para guru-guru Quran seluruh Indonesia dan juga warga Jogokarian yang dirahmati Allah. Terima kasih. Ini kalau bukan karena warganya seperti ibu dan bapak, Jogokarian dengan izin Allah nggak bakal begini. Saya yang ngiri betul. Ini warganya hebat jadi. Warganya hebat ini. Tepuk tangan buat warga Jogokarian. Anak kecil ini, Abdullah, menang nih Pak, juara di Mesir. Lalu panitia bilang,
Kamu selain dapat piala, dapat hadiah, kamu nanti ngaji di depan presiden, baca Quran di depan presiden. Anak kecil ini Bu, di YouTube tuh ada, ketika dapat piala, adem, dingin, wajahnya tuh nggak ada wajah gembira, nggak ada wajahnya wajah senang, dapat piala, dapat hadiah, nggak ada. Tapi kemudian ketika anak kecil ini disebut oleh panitia, Dek, gitu kira-kira bahasa Indonesianya, nanti kamu akan baca Quran di depan presiden. Seketika anak kecil itu Pak, usia dia saat itu kurang lebih 8 tahun, bercucuran air mata. Bercucuran air mata. Semua menduga dia bahagia, senang karena akan baca di depan raja. Tapi ketika ditanya, apa kata dia? Saya sudah membaca setiap hari di hadapan rajanya para raja. Saya membaca Al-Quran, itu saya sudah membaca di hadapan rajanya para raja, Malikal Mulk. Itu yang membuat saya nangis. Kata anak kecil, bagaimana seorang kecil ini bisa? Sampai si pewawancaranya itu bingung. Hokam, dia bilang, ada seorang anak, sedangkan kita tidak pernah merasa membaca Quran di hadapan Allah ya Rabbi. Ayo, siapa di antara kita yang begitu membaca Quran buka jeder, merasa ada di depannya Allah? Nggak ada, kecuali sedikit. Illa qalila. Ada, pastinya ada. Ustaz Solihuddin mungkin termasuk salah satu di antaranya. Saya tidak termasuk juga di antaranya. Saya tidak termasuk, makanya saya minta didoakan oleh ibu dan bapak semua dari mati Allah. Anak kecil ini coba, begitu diberitahu bahwa kamu akan baca di depan raja, baru dia menangis. Dikasih piala nggak nangis, dikasih hadiah nggak nangis, tapi dibilangin kamu nanti akan baca di depan Husni Mubarak, nangis dia. Ternyata nangisnya bukan karena akan punya kesempatan itu. Di situ dia merasa saya sudah membaca setiap saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanallah. Maka episode di YouTube itu terus berjalan hingga episode di mana anak itu benar-benar baca di depan Husni Mubarak. Dari awal ta'awud sampai akhir anak itu menangis. Husni Mubarak berdiri memberikan salam, merasa anak ini juga sudah mengistimewakan dia, baca di depan dia dari awal sampai akhir, nangis, disangkanya terharu. Tapi karena apa kata anak ini? Saya melihat ada Allah di depan saya. Jadi kata anak kecil ini, ma ra'aitu malik huna, dia bilang, saya nggak melihat raja di sini. Yang saya lihat adalah Allah. Wah, keren itu. Begini nih keadaan yang harus kita hunjamkan kepada anak-anak kita, nak, begitu. Di setiap satu alif yang kamu baca, kamu membaca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu jugalah kepada dewan-dewan guru, setiap satu alif yang saudara ajarkan, Allah menyaksikan. Subhanallah. Saya kebayang Pak, kata guru saya Dr. Aiman Suaid, yang punya sanad tertinggi pada hari ini di seluruh dunia. Apa kata beliau? Al-Quran ketika kita meninggal dunia langsung menjelma menjadi satu makhluk Allah Subhanahu wa taala dan menemani kita sampai masuk ke alam kubur. Hadisnya dhaif, bahkan Albani mengatakan bal huwa dhaif jiddan. Tapi mafi muskilah. Hadis dhaif di Fadailul A'mal insyaallah bisa dipakai. Sampai di alam kubur datanglah kemudian malaikat yang bertanya kepada kita, kepada siapapun yang berkhidmat dengan Quran, bakal diadili dengan pengadilan kubur. Tapi di samping kita ada Quran yang sudah menjelma menjadi makhluk yang manis, makhluk yang menyenangkan, makhluk yang menenangkan, ada di samping kita, menemani kita di BAP. Kira-kira Bu, kalau ibu ya menjadi kemudian calon tersangka, ya, ada di polsek. Polseknya apa di sini? Hah? Panti Jeron. Tapi begitu ibu bapak masuk di depan polisi, yang mendampingi ibu Kapolri. Ini yang mau nanya Kanit Serse doang. Kelasnya maaf polsek.
Yang mau ditanya ini yang mendampingi Kapolri Badrudin Haiti. Kira-kira ini Kanit Serse bisa nanya enggak? Gak bisa nanya. Wa hakadzal Quran. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Seperti ini nanti kurang lebih kejadiannya. Malaikat-malaikat ibu akan nanya sama makhluk ini, kenapa engkau ada di samping si fulan? Apa kata makhluk yang ada di samping kita? Aku adalah Quran yang ketika hidup dia membaca. Dia ketika hidup memperhatikanku. Ketika dia hidup bersamaku. Ya'ishu ma'al Quran, ya'ishu ma'i. Kalau gitu minggir, saya mau nanya orang ini. Kata Quran apa? Tanyalah apa yang mau ditanya. Silakan. Lalu bertanyalah kemudian malaikat, untuk apa umurmu? Quran jawab, untukku. Gak perlu jawab. Karena Quran dari belakang, untukku. Untuk apa uangmu? Untukku. Untuk apa hidupmu? Untukku. Quran terus yang jawab, selesai. Setelah kemudian begitu kata Dr. Ayman Swain dalam hadis yang dhaif, ketika kemudian pulang itu malaikat mungkar nakir, bertanyalah Quran kepada kita yang sudah merubah dirinya menjadi wujud satu makhluk yang menyenangkan, menenangkan, menggembirakan. Wahai fulan, mau makan apa? Surga belum dibuka nih, surga belum dibuka. Kita ditanya mau makan apa? Mau minum apa? Surga belum dibuka. Tapi orang ini, makhluk ini yang diizinkan Allah, yang mana dia adalah ayat-ayat Allah yang menjelma menjadi makhluk yang mana-mana kita. Kemudian permisi sebentar. Dia mengambil kasur, dan kasur bukan sembarang kasur, tapi kasurnya kasur surga. Makanan bukan sembarang makanan, makanannya dari surga. Minuman bukan sembarang minuman, minumannya dari surga. Dan makhluk ini yang merupakan Quran yang kita baca tetap di tempatnya hingga hari kebangkitan nanti. Begitu dibangkitkan, ada dia juga Pak di samping kita, Allah. Tapi siapa? Yang memang dia kenal Pak. Kalau nggak kenal masih ditemenin. Kalau nggak kenal masih ditemenin. Kalau nggak kenal masih dibelain. Ibu nggak pernah belain dia, bapak nggak pernah belain dia. Bapak capek nggak dibaca Quran, itu namanya nggak pernah belain. Nggak pernah belain. Belain tuh begini, lagi capek, udahlah capek tapi saya mau bela-belain baca Quran, itu bela namanya. Kalau lagi nganggur baca Quran, iseng. Justru ketika kita sibuk, kita bela Quran. Ketika kita nggak punya gaji, kita bela Quran. Ketika kita nggak punya duit, kita bela Quran. Ketika kita kemudian punya kesusahan, punya masalah, kita bela Quran. Harusnya kita ngurusin masalah kita. Tapi kita bilang sama Allah, aku juga sudah tidak sanggup ya Rabb ngurusin masalahku. Aku ngurusin Quran saja. Itu yang terjadi sama Yusuf Mansur. Saya bilang, ya Rob, saya ngurusin Quran aja. Saya datang ke nenek-nenek, Nek, bisa baca Quran tidak? Enggak. Saya ajarin ya, ya silakan. Gitu. Saya keliling cari anak-anak kecil, sini, yuk. Kita belajar Quran dulu. Seperti itu. Dari kemudian kelompok kecil, selesaikan dengan baik, Allah memberi amanah lagi, selesaikan lagi terus, subhanallah. Maka saya bilang nih, Allah pasti mengistimewakan saudara-saudara semua, pasti insya Allah. Persiapkan saja ya diri bapak dan ibu semua untuk keadaan yang satu ini. Saya ngasih gambaran kecil ya. Saya ngasih gambaran kecil. Saya di rumah nih Kiai Jazir, Mas Jody, saya di rumah. Kemudian datanglah sekeluarga, ibu, bapak, sama anaknya. Assalamualaikum Ustadz. Mendengar saya ada gitu, dia masuk. Ketemu saya udah senyum gitu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Boleh masuk? Boleh lah, udah di dalam kok boleh masuk. Ustadz, anak saya ini apal Ar-Rahman loh. Ustadz, berkenan ya.
ngedengar suaranya anak saya gitu. Terus saya menyambut anak ini. Coba dek baca. Begitu si adek ini baca, anak ini baca, si ibu itu ngeluarin tabletnya, ngerekam. Betul gak? Anaknya baca nih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Si ibu tuh yang tadinya senyum gembira berubah kemudian menjadi air mata. Air mata bahagia. Ya Allah, anak saya baca depan Ustadz Yusuf, depan presiden. Senangnya minta ampun gitu. Ar-Rahman. Itu megangnya nggak begini bu, megang udah begini nih. Kenapa? Karena udah sesenggukan nangis. Udah nangis, pasti cry dia, nangis dia. Anaknya baca depan Ustadz. Dan ini peristiwa biasa banget, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Anak ini kemudian saya pangku, saya pangku. Umurnya 7 tahun, kalau 17 tahun istri saya marah. 7 tahun. Belajar di mana deh, sekolah di mana, ngaji di Teramat, masya Allah gembira. Kemudian selfie bareng-bareng, cetak gitu. Taruh di Instagram gitu. Saudara, ada Rasulullah, ada Rasulullah. Nanti kita memberi salam kepada dia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Rasul menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ini anak saya mau baca Quran di depan engkau ya Rasulullah. Saudara, kalau saudara punya hafalan cuma amma yatasaalun 5 ayat, maka anak itu akan berada bersama saya hanya 5 ayat itu saja. Kesempatannya sepanjang itu saja. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun sadaqallahul azim. Gantian nama anak yang lain, cuman segitu. Bayangkan kalau kemudian putri ibu hafal Quran 30 juz. Kesempatan ini pasti datang, baca Quran di hadapan Rasulullah. Lamanya adalah selama ente baca. Panjang itu bersama Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Saudara punya anak baca, saudara di samping Rasul, di samping Rasul. Dari mulai Al-Fatihah, Alif Lam Mim, terus masuk. Tetap di situ. Lama durasinya itu adalah selama ibu bapak baca. Itulah makna dari Iqra wartaqi. Baca dan naiklah kamu terus ke dalam surga. Naik terus sampai tingkatan yang paling tinggi. Sampai tingkat paling tinggi. Sudah nggak apa-apa, anak-anak namanya. Cari itu aja, cari apa? Kabel. Cari tali. Saudara, anak saudara baca tuh. Ini saya nanti akan kasih lihat bagaimana nanti posisi kawan-kawan backup paksi. Ada di mana nih nanti kawan-kawan backup paksi? Kita lihat saudara. Anak nih baca nih, mulai dari Alif Lam Mim terus Ali Imran lagi, Alif Lam Mim lagi, terus naik sampai kemudian juz 29 surat terakhir. Saudara ada bersama Rasulullah. Woi. Saudara bayanginnya gini, kalau saudara ada duduk bersama orang yang saudara sebelin, siapa yang betah? Tapi begitu saudara duduk bersama orang yang saudara kagumi, nggak ngapa-ngapain juga ya seneng aja. Apalagi sama Rasul. Anak kita baca yang belum kelar-kelar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfan fal 'asifati 'asfan wan nashirati nashra
فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. Saudara bayangin kalau saudara punya 5 anak dan 5-5-nya hafiz, saudara nggak akan bergeser kaki saudara dari Rasulullah. 5 anaknya, 5-5-nya hafiz, nggak bergeser bos. Begitu selesai mursalat masuk an-naba, an-naba masuk an-naziat, an-naziat masuk abasa, terus jalan ringsak terus sampai al-haqqumut takasur, ringsak terus sampai kemudian al-ikhlas, al-falaq dan an-nas, ganti dengan adik yang kedua. Saudara tetap di situ. Bayangkan kita nggak bergeser karena 1,4 juta anak akan membaca di hadapan Rasulullah. 14 juta anak akan ganti berganti membaca di depan Rasulullah, dan kita sebagai pengurus nggak bergeser, tetap di situ. Yang lain bergeser. Begitu sudah 5 anak selesai, pindah ganti keluarga, kita gurunya nggak bergeser. Kita ini gurunya nggak bergeser. Keterima? Logika saya keterima? Enggak bergeser. Dan saya ngomong ini betul, insya Allah ini akan terjadi demi Allah yang punya Quran. Belum lagi kita kalau punya sholawat, saya misalkan Mansur titip salam, Mas Jody titip salam ya sama Kiai Jasir. Kemudian didatengin sama Mas Jody. Kiai, salam dari Mansur. Oh ya, salam balik. Karena nggak kenal, baru pertama kali ngirim salam. Tapi minggu depan kirim salam lagi. Mas Jod, kirim salam ya ke Kiai Jasir. Oh ya, entah saya salamin. Datang Mas Jody nih ke Kiai Jasir. Yai, lagi ngajar nih. Ada salam. Dari siapa? Dari Mansur. Oh, yang kemarin itu ya? Iya, yang kemarin. Salam balik ya. Gitu. Tiap minggu kirim salam terus. Lama-lama Mansur dikenal. Kira-kira begitu. Paham? Dikenal. Maka justru aneh ketika Mas Jody ada, dilihat sama Kiai Jasir, tapi tidak ada salam dari Yusuf Mansur. Maka Kiai Jasir akan nanya, Jody, nggak ada salam? Kalau kemudian tahunan nama itu menjadi melekat, tiba-tiba kemudian ketemu nih gathering kayak begini, pengajian umum seperti ini. Tadi ayatnya juga belum nyampe ke situ, tapi insya Allah saya baca. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun wailun yawma idzil lil mukadzibin. Saudara,
Hari pertemuan, semua murid-murid Kiai Jazir langsung dan tidak langsung diundang satu majelis gede. Kiai Jazir biasa disalamin, salamnya juga nggak kosong lagi, salamnya nggak kosong. Mas Jod kirim salam ke Kiai Jazir ya, ini tolong kasih dia amplop 500.000. Kiai salam dari Mas Mansur, ini ada titipannya. Apaan nih? Duit ya buat Kiai. Masya Allah, bilangin nih besok lebihan. Besok lagi datang bawa semangka, besok lagi datang bawa melon, besok lagi datang bawa sate kelatak, besok lagi datang bawa steaknya warung Jodi, warung steak, besok lagi datang bawa bubur, besok lagi bawa angkringan. Pokoknya setiap salam, salamnya nggak kosong. Tentu lebih cinta lagi, betul tidak? Beda, bawa tentengan sama enggak beda bos. Kalau ada tentengan lebih diingat lagi. Wih, ikan asinnya Masya Allah. Wah, itu garang asam. Wah, itu nasi godong. Beda. Maka ketika di hari H, hada yaumul fasli jama'nakum wal awwalin, ada satu hari di mana kemudian orang terdahulu sampai orang akhir zaman dikumpulkan. Saat itulah kemudian Kiai Jazir nanya sama Mas Jodi, Mas Mansur datang? Ada, di mana tapi tempatnya ya? Cari dulu. Kalau salam tempelnya gede, maka Kiai Jazir di depan nunggunya, di depan, enggak di panggung, di depan menanti kedatangan langsung, sesuai dengan derajat. Bahkan bila mana perlu, kalau ingatnya di tengah, maka dia akan turun dari panggung kehormatan, terus membelah jamaah dan memberi tangannya. Mansur, ayo, jangan di sini tempat kamu. Ayo, kamu sudah 2 tahun kirim salam terus, ayo deh. Didudukkan di samping para habaib, para masyayikh, para ulama, didudukkan. Kenapa? Karena seringnya memberi salam. Saudara, kita sering memberi salam pada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim mubarik alaih. Jibril nyampein. Dari siapa ini? Dari Yusuf Mansur. Kita salam lagi, disampaikan lagi. Dari siapa nih? Yusuf Mansur. Salam nih, Yusuf Mansur. Salam Yusuf Mansur. Nama itu dikenal sama Rasulullah, sebagaimana nama bapak dan ibu dikenal oleh Rasulullah. Apalagi kalau hari Jumat tidak ada pengantar. Kalau hari Jumat mulai Kamis malam sampai kemudian Jumat malam, Kamis maghrib sampai Jumat maghrib, maka kiriman salam kita tidak dihantar oleh Jibril, langsung diterima oleh Rasulullah. Pasti kita lebih dikenal lagi. Maka kalau kita punya Quran dan punya sholawat, maka yang mendampingi kita nanti pada saat sakratul maut, bisa jadi Allah izinkan ada 2. Yang pertama adalah Quran, yang kedua adalah Rasulullah.